Jumpa lagi dengan kami di acara podcast bersama KKN Stai Al Anwar Unit 2 Desa Jinanten bersama Madrasah Diniyah Miftahul Huda. Dalam pertemuan kali ini kita akan mewawancarai Bapak Ahmad Jazuli selaku Kepala Madrasah Diniyah Madin Miftahul Huda. Beliau dilahirkan di Rembang 26 Februari 1965 dari pasangan Haji Salim dan Hajah Muryati. Berasal dari Karangasem, Sedan, dan beliau telah menempuh pendidikan di Madrasah Ghazaliyah Syafi'iyah Sarang. Langsung saja kita bertanya kepada beliau terkait latar belakang Madrasah Diniyah Miftahul Huda. Pertanyaan yang pertama, siapa pendiri Madin Miftahul Huda, Bapak? Terima kasih bisa ketemu dengan Stai Al Anwar kali ini. Pendiri Madrasah Diniyah Miftahul Huda itu saya sendiri bersama tokoh masyarakat, tokoh agama. Pada saat itu memang dari pesantren menginginkan agar supaya nasrul ilmi. Jadi bagaimanapun juga dari pesantren itu menginginkan agar supaya di sini ada taman pendidikan, yaitu bersama dengan masyarakat, tokoh agama. Maka ada anak-anak yang belajar pada saat itu. Kemudian kita sepakati bagaimana kalau kita mendirikan sebuah taman pendidikan. Jadi kita bersama dengan masyarakat. Untuk pertanyaan yang selanjutnya, singkat-singkat saja. Selanjutnya nih Pak, kapan Madrasah Diniyah Miftahul Huda itu didirikan? Terima kasih. Mengingatkan kembali kepada era-era berdirinya Diniyah. Sebelum mempunyai gedung, Diniyah itu masih belajar di rumah-rumah penduduk, yaitu pada tahun 1995. Dari rumah penduduk, terutama rumah saya sendiri, kemudian di masjid, kemudian pindah lagi di SD Jinanten. Setelah semuanya mendapatkan respon dari masyarakat, sehingga kita harus mempunyai gedung. Gedung itu kemudian kita membuat gedung sekitar tahun 1999. Gedungnya yang ada di sebelah selatan sungai itu, gedung didirikan pada tahun 1999 dengan tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh masyarakat yang memberikan wakaf tanah. Panjenenganipun Bapak Haji Nur Salim almarhum, kemudian kayu, masyarakat gotong royong, kemudian yang paling banyak memberikan bantuan kayu adalah almarhum Bapak Haji Tur Hadi. Pembangunannya tahun 1999, didirikan madrasahnya pada tahun 1995. Pertanyaan ketiga. Tadi kan sudah jelas, kira-kira dijelaskan asal-usul berdirinya Madin Miftahul Huda. Pertanyaan selanjutnya, mengapa kok dinamakan Miftahul Huda? Miftahul Huda itu sebetulnya tafaulan. Ketika saya kecil itu dididik di Diniyah Miftahul Huda Sedan. Sekaligus nama adalah doa. Semoga saja dengan nama Miftahul Huda itu bisa menjadikan kunci
mendapatkan petunjuk dengan jalan belajar di Madrasah Miftahul Huda. Kalau kuncinya itu sudah dipegang, insya Allah anak yang masuk di lembaga itu insya Allah akan mendapatkan petunjuk pada jalan yang baik. Kemudian kenapa kok didirikan madrasah di sini? Karena kita ingin anak-anak itu di desa Jinanten ini jangan sampai tertinggal masalah iman dan takwanya, sekaligus untuk mencerdaskan masyarakat, sekaligus untuk membantu pemerintah di dalam mencerdaskan masyarakat Indonesia. Karena pada saat itu tuh anak setelah SD, setelah sekolah itu kelihatannya bermain, kemudian tidak ada yang mengarahkan untuk belajar, sekolah dan sebagainya, maka kita mendirikan Madrasah Miftahul Huda dengan tujuan agar supaya anak itu tertampung, anak yang tidak sekolah maupun yang masih sekolah SD tertampung di Diniyah Miftahul Huda, sekaligus bekerja sama dengan guru SD. Guru SD itu mendukung sekalian guru SD saya minta untuk khidmah di Miftahul Huda. Jadi apabila ada program sekolah itu didukung sepenuhnya, karena sebagian guru SD terutama yang saya pegang itu ada yang saya ambil itu guru agama. Setelah itu kemudian semuanya baik sampai saat ini. Madrasah Miftahul Huda mendapat respon dan tanggapan masyarakat positif, terutama setelah ada guru-guru perempuan yang tangan-tangan terampil, kemudian hal-hal yang berkaitan dengan administrasi semuanya sudah terpenuhi, sampai mempunyai KTS. Jadi madrasah yang punya KTS, kartu tanda santri, kartu tanda siswa itu ya baru Diniyah Miftahul Huda. Yang lain-lain belum ada karena administrasinya memang di OPNI ya, Bunia lah, Bosnia itu memang orangnya ya duwike, ya tenagane, ya pikirane. Bunia itu uang sak duwike, sak tenagane, sak pikirane. Ya seperti itu. Jadi sangat menarik ya Madin Miftahul Huda, termasuk di Madin Miftahul Huda itu ada kegiatan drum band. Nah, asal usul adanya kegiatan drum band di Madin Miftahul Huda ini bagaimana? Iya, terima kasih sekali. Drum band itu begini, asbabul nuzulnya itu begini. Madrasah itu mau haflah akhir sana itu mau haflah, kemudian mau pawai di desa. Ini gimana ya, acara apa ya kira-kira untuk agar supaya madrasah ini tidak hanya dikenal oleh masyarakat Jinanten terkhususnya, tapi harus masyarakat banyak mengetahui bahwa Jinanten itu ada madrasah yang maju. Akhir sana kemudian kita istilahnya mendatangkan drum band dari Karangasem. Semarak antusias masyarakat ada, drum band kecil-kecil itu luar biasa, senangnya luar biasa. Anak diarak, kemudian dengan kelucuannya, dengan ya anak-anak seperti itulah. Kemudian Dewan Guru bersama dengan Dewan Pengurus, bagaimana kalau kita mempunyai drum band sendiri. Direspon oleh kepala desa Bapak Muhtarom almarhum. Jadi dana desa itu diberikan kepada Diniyah Miftahul Huda. Dewan Guru sepakat untuk diberikan alat drum band. Setelah alat drum band ada, ini kemudian
bagaimana ini anak-anak ini, anak-anaknya dipelajari, kemudian kita impor guru drum band itu dari Sedan, sekaligus yang memberikan alat drum band. Luar biasa. Pada saat itu saya menangis sejadi-jadinya, kok bisa seperti ini ya madrasah Jinanten. Setelah itu kemudian diminta partisipasinya oleh masyarakat Merayun karena mengadakan gas desa. Bagaimana kalau gas desa ini mendatangkan drum kecil-kecil dari Jinanten, nggih monggo. Pipun Pak carane? Alah bocah-bocah kalau gawe ngombe, gawe jajan kok seneng. Ternyata betul wayah gas desa, waktu gas desa Merayun, anak-anak didatangkan, tapi namanya juga anak-anak, ya anak-anak gimana ya usia anak-anak. Startnya dari sini, finishnya dari sini, belum sampai finish sudah loyo. Kemudian mengikuti lagi dari santri, kemudian mengikuti lagi pawai ta'aruf tingkat kecamatan. Pawai ta'aruf itu pada saat saya memegang di MWC itu kan mengibarkan bendera itu 1 kilo. Bendera merah putih bentangkan di jalan itu 1 kilo. Luar biasa pada saat itu. Anak-anak dinia tahun kita ikut meramaikan pada pawai ta'aruf drum band. Ya itu tadi namanya juga anak-anak. Begitu di tengah jalan ada yang depok, ada yang kesel, ya Allah, namanya juga anak-anak, tapi puas. Ya harapan saya dengan adanya drum band, adanya kegiatan-kegiatan di sekolah ini, semoga saja Madrasah Jinanten lebih bermanfaat untuk masyarakat. Banyak. Kalau dulu Jinanten berdiri itu tidak hanya anak Jinanten yang sekolah, di luar Jinanten itu banyak. Sekarang sudah jadi semua. Jinanten itu luar biasa. Dian itu namanya Dian itu sampai 4-5 Dian. Jadi semua ya Bu ya. Dian Gading, Dian Merayun, Dian Jinanten, Dian Kidul ini kemarin yang ibunya Naila. Bunda Naila yang kemarin itu ya mutakharijat sini Tauluda. Ya itu sekelumit sejarah perjalanan pendidikan madrasah Tauluda yang ada di Jinanten. Ya masalah Dewan Guru semuanya lillahi ta'ala, tidak ada yang menggaji, bukan gajian, karena saya semangati jenengan golek gaji kok uang itu sing gaji kadang-kadang lali. Nanti gaji kalau Gusti Allah ini kan buatan survei, ngaten pas semangati ngaten. Berarti tidak pernah minta digaji. Ini amplop ya Bu Istiqomah itu menyediakan setiap bulan ditambahi kali bosnya. Untuk ibu-ibu itu ditambahi, dari saya sendiri itu mengeluarkan 27 amplop, kemudian yang 12 itu saya kasihkan Bunia menambahi sendiri untuk ustadzah. Dan untuk ustadzah itu cukup dari saya, untuk ustadzah itu ditambahi oleh Bunia. Selain itu mendapatkan dari Rembang, dari provinsi, dari desa. Tapi kalau dihitung, dikalkulasikan itu tetap tidak nutut yang buatan di subsidi kali Bu Is kali Bunia. Jadi itu keberadaan madrasah Jinanten dari sisi administrasi tertib, dari sisi Dewan Guru dalam masuknya itu tidak mengingat bayaran, lillahi ta'ala saestune. Nyatane ya gurune do iso numpaskan montor. Ada kali
Saya sendiri merasa sangat terinspirasi dengan cerita dari Pak Jazuli. Mungkin Pak Jazuli mau memberikan pesan kepada kita semua, terkhusus kepada kami yang sekarang KKN di Jinanten. Ya, ini ya. Jadi sekolah yang dipelajari itu tidak semuanya pas di masyarakat. Masyarakat itu bisa menambah dari pengalaman sekolah. Bisa juga pengalaman sekolah itu kadang-kadang ada yang dikurangi untuk masyarakat. Jadi kalau sudah terjun di masyarakat itu, pahami dulu apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Pahami dulu untuk apa yang menjadi kebutuhan masyarakat. Masyarakat jangan ditekan seperti ini, jangan ditekan seperti ini, jangan ditekan seperti ini. Kita pahami dulu masyarakat itu maunya seperti apa, dan harus fleksibel di dalam menyampaikan sesuatu. Itu harus fleksibel. Bocah wongono bicara pada mereka sesuai dengan intelijensi mereka. Intelijensi mereka itu kita harus menyampaikan sesuai dengan intelijensi mereka. Nek pamane kok mereka itu tarafnya taraf agak tengah-tengah, ya kita bicara tengah-tengah. Kalau masyarakatnya itu atas, ya kita bicara atas. Kalau masih bawah sekali, ya kita ya harus ikut mengikuti apa yang menjadi keinginan mereka. Bikalimu bikadri ukulihim. Kita bicara sesuai dengan akalnya mereka. Nah, kita itu terus merkonom harus begini, betul kasih. Makanya kalau kunta fardun ghalidul qalbi lam fardun khalid. Kita itu harus tahu situasi dan kondisi yang ada di masyarakat. Selain seperti itu, ya kita harus berpegang kepada apa yang disebut dengan nasrul ilmi. Nasrul ilmi berarti nasruddin. Nasruddin berarti nasrullah. Apabila menolong Allah, pasti akan ditolong. Segala aspek kehidupan, semuanya akan ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saya di sini itu memang pertama kali itu yang saya tekankan adalah belajar dan belajar. Sehingga saya itu waktu pada saat itu sendirian, mengajar itu sendirian di rumah, kemudian di masjid. Tidak ada gaji sama sekali, Tapi alhamdulillah dengan kesabaran, ketekunan, tawakal dan berdoa, saya tidak menyangka hidup di Jinanten seperti ini. Saya tidak menyangka sama sekali. Itu semuanya adalah barokah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan dasar tadi, menolong akan ditolong. Karena yakin Allah itu akan memberi kelebihan kepada orang yang berbuat lebih. Artinya memang pada saat itu saya tidak memikirkan masalah dunia. Biar caranya kita didik itu gak ndelok bayaran sama sekali, gak ndelok bayaran. Saking sini tuh tenaganya itu kurang, kemarin saya katakan, ambil orang dari Karangasem, saya ajak ke sini, saya ajak menjadi guru di sini. Lu kecandal dengan perawan sini. Candal dengan perawan sini. Namanya Bapak Abdul Rahim itu. Mangane nggih kula sing keimangan, bayaran nggih kula sing kei bayaran. Kecandal nek yang iki. Ya alhamdulillah. Seperti itu perjalanan pendidikan Buddha barusan saya sampaikan. Apabila ada hal yang perlu ditanyakan lagi, saya pikir kembali kepada hati. Intan surullah yang surga dimanapun Anda berada, seperti itu.
Ya itu saja yang saya sampaikan. Terima kasih. Kurang lebihnya saya minta maaf. Terima kasih atas waktunya. Mohon maaf jika dalam penyampaian ini kurang berkenan atau ada kata-kata kami yang salah. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.